Halo, selamat malam. Kali ini saya mau melanjutkan edisi Laravel Bootcamp Build Chirper with Laravel. Kita akan membuat aplikasi microblogging bernama Chirper menggunakan framework Laravel. Di video sebelum-sebelumnya, yaitu ada persiapan dan instalasi, saya sudah jelaskan di apa itu Laravel, apa itu Laravel Bootcamp, kemudian persiapan-persiapan yang kalian butuhkan seperti apa, instalasi Laravel itu seperti apa, itu saya sudah jelaskan di video-video sebelumnya. Saya mohon maaf kalau video sebelumnya tentang installations itu cukup panjang, bahkan panjang menurut saya, dan saya merasa penjelasan saya berbelit-belit berulang-ulang. Mohon maaf karena saya tidak mempersiapkan skrip, saya otodidak seperti itu. Oke, sekarang saya akan praktek. Teman-teman menonton, kemudian setelah selesai menonton sampai habis, baru teman-teman coba. Tanpa menonton video saya, teman-teman langsung buka bootcamp.laravel.com di chapter Creating Chirps. Oke, rulesnya sudah saya jelaskan sebelumnya. Attention till the end. Perhatikan sampai selesai. Jangan coding dulu. Itu adalah tips dari saya. Sama seperti waktu saya kuliah, saya pernah diajar oleh seorang dosen tentang pemrograman dasar menggunakan Java. Dia membuat sebuah aturan bahwa tolong lihat saya melakukan pemrograman, setelah saya selesai baru Anda ikuti. Jadi ada manfaatnya. Kita bisa fokus perhatikan apa yang terjadi di depan layar. Setelah itu barulah kita menulisnya seperti itu. Oke. You are now ready to start building your new application. Let's allow users to post short messages called chirps. Oke, creating chirps ya. Di chapter ini ada subchapter models, migrations, and controllers. Maaf. To allow users to post chirps, we will need to create models, migrations, and controllers. Let's explore each of these concepts a little deeper. Oke, ini kalau kita ingin mengizinkan pengguna membuat chirps, kayak tweets gitu, kita membutuhkan namanya model, ada migrations, dan controller. Oke, saya akan terjun dulu ke komennya ya. Let's create a model, migration, and resource controller for our chirps with the following command. Oke, saya akan buka terminal saya dan kita akan ketik php artisan make model -mrc chirp. Saya sudah ada di directory chirper ya. Saya ketik php artisan make model mrc chirp. Oke, enter. Di sini teman-teman bisa lihat ada model bernama chirp sudah berhasil dibuat, kemudian ada migration bernama create chirps table sudah dibuat. Di depan ini adalah format tanggal ya, tahun, bulan, hari, kemudian ini jam, menit, detik kalau tidak salah, seperti itu. Lalu ada controller bernama chirp controller yang berhasil dibuat. Oke. Kita akan kembali ke sini dulu ya. Explore each of these concepts a little deeper. Pertama, models. Models provide a powerful and enjoyable interface for you to interact with tables in your database. Jadi, bahasa Indonesianya ini sebuah interface atau kelas yang memudahkan kamu berinteraksi dengan tabel yang akan kamu pakai di database. Kemudian ada migrations. Migrations allow you to easily create and modify the tables in your database. They ensure that the same database structure exists everywhere that your application runs.
Jadi migrations ini kayak sebuah kelas yang memudahkan kita membuat dan memodifikasi struktur kolom dan struktur data yang ada di tabel di database. Oke. Kemudian, they ensure that the same database structure exists everywhere that your application run. Jadi, dengan menyusun migration, ketika kita berpindah database misalnya ya di mode production nih yang bisa diakses, yang database-nya itu sudah tersimpan data banyak pengguna di internet. Kalau kita punya kayak strukturnya, kayak blueprintnya istilahnya gitu, kita udah punya blueprint dari tabelnya ini menggunakan migrations, itu nggak ada masalah mau diombang-ambing kemanapun selama strukturnya sudah tersusun dengan baik dan benar. Kemudian ada controllers. Controllers are responsible for processing requests made to your application and return a response. Jadi, controllers itu adalah sebuah kelas yang menerima permintaan atau request dan memberikan hasil atau response. Seperti itu. Oke. Sorry. Almost every feature you build will involve all of these pieces working together in harmony. So the artisan make model command can create them all for you at once. Oke. Ini sudah. Kemudian dengan pakai artisan model seperti ini sudah selesai. Lalu kalau kalian mau lihat detailnya, ini menggunakan PHP artisan make model help ya. Kalau kita ingin tahu -mrc ini apa sih artinya gitu. Jadi artisan make model -help. Oke. Cukup panjang, saya akan coba lebarkan sedikit terminal saya. Oke. Di sini kalau kalian lihat ada make model di section usage, option, kemudian name. Oke. Name ini nama dari model ya. Tadi kita bikin chirp. Nah, itu terjadi setelah memberikan opsi dulu. Options yaitu MRC. M itu apa? Migration. Jadi migration, class migration table tadi yaitu create chirps table. Oke, sudah. Kemudian R, resource. Indicates if the generated controller should be a resource controller. Oke, nanti itu akan saya jelaskan. Kebetulan sudah dijelaskan di dokumentasinya ini. Perhatikan dulu sampai selesai. Kemudian C, controller. Create a new controller for the model. Maaf. Dia akan membuat controller untuk model. Jadi ketika saya bikin chirp ya kayak template gitu, controller nama depannya chirp gitu. Oke. Sudah. Kemudian di sini sudah dijelaskan ya, saya sudah jelaskan di sini. Nah, kita lihat dulu deh barangnya kayak gimana sih. Nah, kita akan lihat dulu di model ya, chirp. Nah, ini chirp. Kelasnya seperti ini ya. Ada extend model, yang mana itu bawaan dari Laravel package ya. Kemudian ada create chirps. Nah, ini yang cukup menarik nih. Biasanya kalau kalian bikin table itu di GUI table tuh kan kalian tinggal klik kanan dan segala macam. Nah, ini kalian bisa memodifikasinya lewat file, lewat editor gitu loh. Kalian bisa ketik nih seperti itu. Kemudian ada chirp controller. Nah, ini ada extend controller, ada index, ada create, ada store, show, edit, update, destroy. Sorry. Index, create, store, show, edit, update, dan destroy. Ini adalah metode-metode yang dinamakan resource. Seperti itu. Nanti detailnya akan kita telusuri. Nah, ini kita akan ada di subchapter routing.
We will also need to create URLs for our controller, so we can do this by adding routes which are managed in the routes directory of your project. Because we are using a resource controller, we can use a single function route resource statement to define all the routes following a conventional structure. Okay, to start with, we are going to enable two routes. First, index route will display our form and listing chirps. Jadi akan menampilkan form dan daftar chirps bentuk kayak list seperti itu ya, daftar. Kemudian store route will be used for saving new chirps. Nah, ini fungsinya untuk menyimpan chirps ya, store method. We are also going to place these routes behind two middleware. First, the out middleware ensures that only login user can access the route. Jadi, index dan store ini hanya bisa ditampilkan, hanya bisa diakses kalau usernya sudah login. Jadi asumsinya ini, aplikasi ini hanya bisa dibuka oleh user yang sudah terdaftar di Chirp dan sudah login di Chirp. Kemudian, ada verified middleware will be used if you decide to enable email verification. Nah, ini kalau misalnya usernya sudah terdaftar dan butuh verifikasi email gitu misalnya, seperti itu. Tapi di chapter awal tadi waktu kita buat user, itu sepertinya by default secara bawaan sudah di set verified kalau tidak salah. Oke. Nah, kita akan buat ini. Buatnya di mana? Kita akan buatnya tuh ini di directory routes di web. Oke, saya akan ke directory web. Kalau kalian mau searching filenya itu kalau di Mac itu pakai command P, kalau di Windows Control P. Atau kalau kalian mau, kalian klik tombol Explorer, kalian cari folder routes, tetapi itu tidak efisien. Jadi saya akan carinya di sini, atau juga kalian bisa cari di sini web.php gitu misalnya. Nah ini nggak nemu sih. Ini nyari kata di dalam banyak file, sedangkan kita nyari file kan. Ya udah, kita pakai command p web.php. Kemudian di sini ada kita buat route ya kita buat sini aja nggak apa-apa. Source nggak harus sama ya, saya mau coba di atas out, di bawah outnya nih ya, di bawah out kan jadinya chirp controller. Nah ini kan ada autocomplete kan, kok bisa ada autocomplete? Ingat, saya sudah minta kalian install extension PHP IntelliPants. Oke, install itu. Class, kemudian only index and store. Oke, middleware out verified. Oke, di sini dijelasin bahwa this will create following routes. Get, verbnya get ya, kemudian URL-nya chirps, kemudian actionnya index, kemudian route name-nya chirps dan index. Kemudian ada post, ada chirps, ada store, ada chirps.store. Oke. Sorry. Maaf ya. Saya sendawa, maaf. Nah, kalau kalian ingin melihat daftar routes, itu pakai perintah php artisan route list. Oke, kita akan masuk ke terminal php artisan route list. Oh, ini kalau kalian lihat ya, ini saya salah ketik. Maksud di sini terminal ngasih tahu, oh nggak ada nih komen yang namanya routes gitu dengan namespace-nya routes. Mungkin maksud route gitu. Jadi php artisan route list. Nah, di sini kalau kalian lihat ada chirps, get dan post.
Nah, ini di chaps.index, chaps.index, chaps.store. Jadi nanti kita bekerja di fungsi index dan fungsi store ya di kelas chirp controller. Nah, route itu bahasa Indonesianya rute atau arah pengarah seperti itu. Arahnya mau kemana nih gitu. Itu bahasa Indonesia dari route. Oke, sekarang kita akan tes ya controller dan route yang kita buat by returning a test message from the index method of our new chirp controller class. Oke, kita akan ke chirp controller, lalu kita akan cari index. Saya pakai command F atau teman-teman pakai control F, cari index. Nah, jadi kalau kita punya text editor sepowerful semacam VS Code, pakailah sepowerful mungkin. Jangan dipakai. Jangan hanya pakai kayak mesin ketik biasa gitu, jangan. Kita harus manfaatkan fungsi-fungsi yang ada di sini. Oke, kemudian kita beri class response, ambil yang illuminate HTTP ya. Kemudian ada return response hello world. Oke, seperti ini. Lalu kalau teman-teman buka login, buka localhost 8000/chirp seperti itu. Oke, kita akan buka ya. Saya akan mengingatkan kembali cara membukanya itu, jangan php artisan serve. Kemudian karena kita pakai Laravel Breeze, jadi kita harus install dengan jalankan dengan Node.js. Jadi npm run dev. Seperti itu. Oke. Kemudian kita buka browser localhost 8000.